anak-anak, selamat bertemu kembali di channel YouTube Kadek Dwi Ariesti yang akan membahas mengenai pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe, serta juga jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya agar setiap pembaharuan dari saya dapat segera diketahui oleh anak-anak semua. Oke, kita akan segera masuk pada materi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Materi ini merupakan materi pembelajaran agama Hindu dan budi pekerti untuk kelas 8 SMP semester kedua. Sebelumnya, Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, anak-anak sebagai umat yang beragama, sudah seharusnya kita mengawali setiap aktivitas kita dengan doa. Dan kita juga akan mulai pelajaran dengan doa. Mari kita semua mengambil sikap amusti karana. Mari kita berdoa. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Liestam Dewasca Sarwe Amna Sakama. Ya Tuhan, murid di hadapanmu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit mengenai materi kita pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan lalu, kita membicarakan mengenai pengertian dan bagian-bagian Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya. Adapun bagian-bagian dari Panca Mahabhuta adalah yang pertama pertiwi atau unsur padat atau tanah. Yang kedua apah, yaitu unsur cair atau air. Yang ketiga teja, yaitu unsur cahaya atau api. Yang keempat bayu, adalah unsur angin atau udara. Dan yang terakhir adalah akasa, adalah ruang atau eter. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Unsur-unsur Panca Mahabhuta merupakan unsur dasar pembentuk benda-benda yang ada pada alam semesta, seperti bintang, bulan, pohon, hujan, matahari, bumi, planet-planet, dan semua benda yang ada di alam semesta ini. Dalam agama Hindu, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok Eka Pramana, kelompok Dwi Pramana, dan kelompok Tri Pramana. Kita akan membahas satu persatu kelompok-kelompok ini. Yang pertama, kelompok Eka Pramana, yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yaitu kekuatan bayu atau jiwa. Adapun makhluk hidup yang tergolong Eka Pramana adalah yang pertama adalah Trana, yaitu bangsa rumput-rumputan yang hidup di air maupun di darat. Yang kedua adalah Lata, adalah bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar pada pohon dan tanah. Yang ketiga ada Taru, yaitu bangsa semak belukar dan pepohonan. Yang keempat adalah Gulma, yaitu bangsa pohon yang bagian dalamnya berongga. Dan yang terakhir adalah Janggama, adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Atau biasa kita kenal dengan istilah parasit.
tanaman parasit. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya di sini atau bagian-bagiannya di sini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan tapi tidak bisa bersuara dan tidak bisa berpikir. Kita akan lanjut kepada kelompok yang kedua, yaitu kelompok Dwipramana. Kelompok Dwipramana adalah makhluk hidup yang dihidupi oleh dua unsur kekuatan, yaitu Bayu dan Sabda. Bayu jiwa, Sabda adalah suara. Adapun makhluk hidup yang tergolong Dwipramana adalah yang pertama ada Swedaya atau bangsa binatang yang bersel satu yang hidup di air maupun di darat. Contohnya itu ada amuba, ada plankton yang bersel satu. Yang kedua adalah golongan Andaya atau bangsa binatang yang bertelur yang biasanya hidup di air maupun di darat. Nah, contoh binatang yang bertelur ini banyak ya. Ayam, bebek, ada ular, ada ikan, ada buaya, dan lain sebagainya. Dan golongan yang ketiga itu yaitu Jarayuda atau bangsa binatang yang menyusui. Atau kita kenal itu dengan istilah mamalia. Ini pun contohnya banyak ya. Ada sapi, kambing, kanguru, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari contoh-contohnya, kita bisa simpulkan bahwa yang masuk dalam kelompok Dwipramana itu merupakan hewan atau binatang karena mereka mempunyai jiwa dan mereka bisa mengeluarkan suara. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Tripramana. Kelompok Tripramana adalah makhluk hidup yang memiliki 3 kekuatan hidup, yaitu Bayu atau jiwa, Sabda atau suara, dan Idep atau budi pekerti atau akal budi. Adapun makhluk hidup yang tergolong Tripramana adalah yang pertama ada Naramarga atau manusia setengah binatang. Nah, ini sudah tentu kalau pada zaman sekarang kita tidak pernah lihat ya. Tapi kalau anak-anak suka menonton mitologi Yunani atau membaca cerita Awatara, di situ ada diceritakan bahwa ada Narasimha Awatara atau manusia berkepala singa. Kalau di mitologi Yunani itu ada yang namanya Centaurus, itu adalah manusia berbadan kuda. Itu yang dinamakan manusia setengah binatang. Terus yang golongan kedua adalah Wamana atau manusia kerdil. Ini juga ceritanya ada pada cerita Awatara ya, ada Wamana Awatara. Dan yang terakhir itu adalah golongan Jatma atau manusia yang paling sempurna. Nah, benda-benda alam semesta yang terlihat dan anggota badan manusia yang dapat dilihat dengan nyata dalam kehidupan dibentuk oleh unsur-unsur panca mahabhuta. Jadi, benda-benda yang ada di alam semesta dan juga tubuh kita ini dibentuk oleh unsur-unsur panca mahabhuta. Adapun contoh benda-benda alam semesta dan anggota badan manusia dalam panca mahabhuta akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, contoh panca mahabhuta pada Buana Agung. Benda-benda yang terbentuk dari unsur panca mahabhuta pada Buana Agung atau alam semesta ada antara lain dari pertiwi atau zat padat. Alam semesta yang terbentuk dari unsur pertiwi atau zat padat itu seperti tanah, batu, kayu, besi, dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur panca mahabhuta apa atau zat cair yang terdapat pada alam semesta itu ada air, embun, hujan, sungai, laut, dan lain sebagainya.
Untuk unsur teja pada alam semesta itu ada api, cahaya, lahar, dan lain sebagainya. Untuk unsur bayu atau angin pada alam semesta itu ada pada angin, udara, oksigen yang kita hirup, atmosfer bumi, dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur akasa atau eter pada alam semesta itu ada seperti pada ruang, terus di dalam gua, ruang pada gua, angkasa, langit, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh panca mahabhuta pada buana alit atau pada tubuh manusia. Pertiwi atau zat padat pada tubuh manusia ada pada tulang, kulit, kuku, gigi, daging, dan lain sebagainya. Unsur apah atau zat cair pada tubuh manusia itu seperti darah, lemak, enzim, air liur, keringat, air seni, dan lain sebagainya. Unsur teja atau panas pada tubuh manusia itu seperti suhu tubuh, warna badan, semangat, cahaya, dan yang lainnya. Unsur bayu atau angin pada tubuh manusia itu seperti nafas, bau badan, gas dalam tubuh, hawa tubuh, dan lain sebagainya. Dan unsur akasa atau eter pada tubuh manusia itu seperti rongga dada, lubang telinga, lubang hidung, tenggorokan, diafragma, dan lain sebagainya. Oke, topik berikutnya adalah mengenai cerita-cerita terkait unsur-unsur pembentuk alam semesta. Tapi kita akan bahas pada pertemuan atau video selanjutnya ya. Jadi anak-anak tetap memantau untuk mendapatkan pembaharuan dari Ibu. Oke, untuk selanjutnya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om Santi, 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 Om. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Anak-anak tetap harus semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Semoga semua yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Dan sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat ya, salam semangat, dadah.